Daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau yang disingkatnya dengan DKI Jakarta juga terkenal dengan ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. DKI Jakarta pun juga terkenal dengan sejarah, pendidikan, seni, dan budayanya. Hal ini tentu bukan tanpa sebab. Mengapa DKI Jakarta terkenal dengan hal tersebut? Mulai dari banyaknya patung-patung bersejarah di DKI Jakarta. Hal tersebut membuat masyarakat mengunjungi patung-patung bersejarah tersebut di DKI Jakarta. Salah satu ikon yang terdapat di DKI Jakarta yaitu patung Selamat Datang. Kalian tahu nggak sih patung Selamat Datang itu gimana sejarahnya? Yuk kita simak berikutnya. Warga Jakarta pasti tahu dong Bundaran Hotel Indonesia atau yang lebih dikenalnya dengan Bundaran HI ini merupakan tempat perhotelan yang memiliki berbagai peristiwa yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia di mata dunia. Tugu Selamat Datang Bundaran HI ini terletak di tengah persimpangan Jalan MH Tamrin dengan Jalan Imam Bonjol, Jalan Sultan Syahrir, dan Jalan Kebon Kacang di Jakarta Pusat. Dinamakan Bundaran HI karena bentuknya yang memang berupa jalan melingkar dan dekat dengan Hotel Indonesia. Sejarah pembangunan Bundaran HI terkait erat dengan riwayat keberadaan Monumen Selamat Datang yang ditempatkan di tengah kolam bundar tersebut. Ketika Bung Karno sedang berbincang ringan bersama sejumlah seniman di Istana Negara yang terletak di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pada tahun 1959, salah satu hal yang diperbincangkan ialah mengenai simbol ungkapan dari monumen yang melambangkan karakter bangsa Indonesia untuk menyambut tamu-tamu dari luar negeri. Maka kemudian dibuatlah patung perunggu, berupa patung sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan. Monumen tersebut diletakkan di tengah Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Patung tersebut menghadap ke utara yang berarti mereka menyambut orang-orang yang datang dari arah Monumen Nasional. Monumen ini sengaja dibuat menghadap utara untuk menyambut delegasi Asian Games pada tahun 1962 yang diselenggarakan di Jakarta dari berbagai negara yang turun di Bandara Kemayoran. Bandara Kemayoran adalah bandara yang beroperasi dari tahun 1940 sampai dengan 1985, sehingga para delegasi Asian Games yang datang dari Bandara Kemayoran lalu menuju penginapan di Hotel Indonesia dapat merasakan disambut oleh monumen ini. Kalian tahu nggak sih siapa di balik sosok ide rencana pembuatan patung Selamat Datang ini? Yaps, betul, Presiden Soekarno. Presiden Soekarno merupakan sosok di balik rencana pembuatan patung Selamat Datang ini. Pada tahun 1960, Soekarno gencar melakukan proyek pembangunan untuk merubah wajah Jakarta menjadi kota mercusuar seperti yang ia cita-citakan. Ada fakta menarik nih teman-teman. Siapa sih di balik sosok yang merancang dan mensketsa patung Selamat Datang ini? Ya, beliau adalah Heng Ngantung. Dari ide Presiden Soekarno, kemudian terjadilah rancangan awal monumen yang dikerjakan oleh Heng Ngantung. Keterlibatannya dalam proyek Soekarno menghasilkan sejumlah karya penting yang sampai saat ini masih dipertahankan, diantaranya yakni patung Selamat Datang. Pada tahun 1960, Heng Ngantung diangkat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mendampingi Sumarno. Heng Ngantung kemudian diangkat menjadi gubernur untuk menggantikan Sumarno pada tahun 1964. Meski Heng Ngantung yang merancang patung Selamat Datang ini, tetapi eksekusi pembangunan dilakukan oleh tim pematung asal Yogyakarta.
Kalian tahu gak sih siapa sosok di balik pembuatan patung Selamat Datang ini? Ya, tim pematung ini dipimpin langsung oleh Edi Sunarno. Karya seniman patung Edi Sunarno dan timnya dari Sanggar Patung di Karanguni, Edi Sunarno dan tim pematung keluarga Arco Yogyakarta, Trisno, Askabul, Sarporno, Mon Munjiman, Suwardi, dan Suwandi dimandatkan langsung oleh Soekarno untuk membuat patung setinggi 7 meter dengan bahan perunggu. Kalian penasaran gak sih berapa lama sih proses pembuatan patung ini? Ya, proses pembuatan patung ini memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Saat proses pembuatan, Presiden Soekarno sempat mengunjungi Sanggar Edi Sunarno didampingi oleh Duta Besar Amerika Serikat, yaitu Howard P. Jones beserta para menteri. Setelah selesai dirampungkan, monumen Selamat Datang ini akhirnya diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962. Kalian penasaran gak sih makna desain dari patung Selamat Datang ini? Ya, seperti yang kita ketahui, patung Selamat Datang ini menampilkan sosok laki-laki dan perempuan dengan posisi berdiri berdampingan. Tangan kiri patung pemudi tersebut memegang karangan bunga. Secara visual, tampak ekspresi wajah kedua sosok menunjukkan mimik muka berseri. Tangan kanan keduanya terangkat ke atas seolah melambai untuk menyambut. Sementara tangan kiri sosok perempuan tersebut menggenggam seikat bunga. Bunga tersebut merupakan simbol persahabatan atas kedatangan delegasi loh teman-teman. Selain itu juga sosok laki-laki dan perempuan hadir sebagai ungkapan keramat tamahan samping gambaran secara universal. Kesejajaran laki-laki dan perempuan mewakili citra bangsa yang beradab. Kalian tahu gak sih berapa tinggi dari patung Selamat Datang ini? Ya, tinggi patung perunggu dari kepala sampai kaki 5 meter atau total tinggi dari kaki hingga tangan yang melambai mencapai 7 meter. Sedangkan tinggi kaki penyangga patung adalah 10 meter. Patung ini juga terletak pada poros lingkaran piring raksasa dengan garis tengah 100 meter. Ukuran-ukuran ini merupakan pilihan dan hasil koreksi Presiden Soekarno. Kemudian, konsep dan komposisi rancangan pada patung dibuat dalam bentuk sepasang manusia. Kalian tahu gak sih bagaimana perkembangan patung Selamat Datang ini? Kini, patung Selamat Datang tetap menjadi ikon yang populer di Jakarta. Patung Selamat Datang pertama kali direnovasi pada tahun 2002 di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Beliau melakukan penambahan 5 air mancur di sekeliling patung. Air mancur tersebut memiliki makna loh teman-teman. Apa sih makna tersebut? Nah, dari air mancur tersebut memiliki 5 makna ucapan, yaitu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berhari Minggu. Selain itu juga ada formasi 5 ini melambangkan Pancasila, sedangkan angka 5 melambangkan wilayah yang ada di Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Dan kemudian beliau juga menambahkan air mancur baru, desain kolam baru, dan pencahayaan. Patung ini hingga sekarang masih tetap merupakan patung kebanggaan kota Jakarta yang tidak pernah lelah menyambut dan mengucapkan selamat datang bagi para tamu mengunjungi ibu kota Jakarta. Namun, tak hanya sebagai simbol sapaan selamat datang bagi para pendatang di kota Jakarta loh teman-teman. Plaza yang melingkar di sekitar kolam tempat patung selamat datang merupakan lokasi strategis yang sering dipilih untuk aksi demonstrasi dan unjuk rasa. Seiring dengan tatanan Jakarta yang kian maju, Bundaran HI kini telah menjadi salah satu tempat wisata yang baik dikunjungi masyarakat lokal dan luar loh teman-teman. Kita bisa bermain sepeda, jogging, atau melakukan kegiatan Car Free Day. Sedangkan di malam hari, Bundaran HI tak kalah menariknya. Sorotan lampu warna-warni membuat tempat ini begitu indah dan menghadirkan cahaya yang spektakuler. Dan tentunya kita juga bisa berfotoria dengan pancaran kilau lampu di setiap sudutnya.